Assalamualaikum Pak Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purwa sudah ada di Bone Pak? Atau masih Makassar? Saya masih di Makassar sekarang ini. Oh iya. Insya Allah hari Ahad ke Bone bersama dengan LPMP. Oh iya iya. Tim keuangan LPMP. Ini masih ada kegiatan saya di yang. Kita tunggu-tunggu dulu di beberapa saat. Karena saya lihat ini baru 13 orang ini bergabung. Siap. Sendiri. Kan ku ingat tidak Di dari mana Ki selama ini tidak ada komen di grup. Atas sana ini film Lebongnya. Pak Bar, sama Ki Pak Sekdis Pak Bar. tujuh belas.
Kita tunggu-tunggu dulu sekitar 2 menit ya, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di dalam pertemuan daring ini, Bapak Ibu. Mungkin inilah salah satu cara yang kita harus tempuh pertemuan daring karena mengingat padatnya kegiatan-kegiatan kita di akhir tahun ini. Kemudian seperti yang saya sampaikan di dalam undangan ada 5 agenda hari ini yang kita mau bicarakan. Yang pertama terkait dengan matriks laporan pendampingan IKM, kemudian pemberkasan sertifikasi, rencana sosialisasi per dirjen tentang peran pengawas dalam IKM, rencana kerja pengawas terkait dengan penyusunan program pendampingan, dan yang kelima hal-hal yang dianggap penting. Baik, yang pertama kami akan sampaikan bahwa sedianya pada hari Kamis dan Jumat bagian keuangan dari Balai Besar Penjaminan Mutu akan membawakan uang transportnya Bapak Ibu semua ke Bone. Namun saya sampaikan bahwa saya masih di Makassar sampai hari Minggu, sehingga mereka merasa tidak lengkap kalau saya tidak hadir, tidak ada di Bone. Kemudian saya juga melihat situasi bahwa ada permintaan berkas yang barangkali tidak pernah diminta sebelumnya, yaitu daftar hadir. Mudah-mudahan teman-teman pengawas sudah melengkapi semua daftar hadir setiap sekolah kunjungan. Kami juga sudah men-share contoh-contohnya. Sekira teman-teman pengawas bisa juga mengirimkan saja format, suruh kepala sekolah dan guru-guru tanda tangan, baru scan, baru kirim kembali, baru kita print out. Kenapa? Karena mereka hanya membayar jika ada bukti fisik. Bukti fisik yang pertama adalah matriks laporan pendampingan IKM, dan yang kedua adalah daftar hadir. Meluruskan pemahaman teman-teman terkait dengan yang di store, berkas yang di store di Ibu Haji Wahidah, beliau pernah menyampaikan bahwa kami juga butuh laporan kegiatannya pengawas, laporan pendampingan. Maka dia meminta untuk di store juga ke dia laporan kegiatan pendampingan pengawas. Jadi yang di store ke Ibu Kepala Bidang GTK bukan dalam rangka pencairannya, bukan dalam rangka bukan dalam rangka pencairan uang transfer Bapak Ibu bukan. Jadi lain juga di store di Kabit GTK, lain juga yang akan di store di bagian keuangan BBG Balai Besar Penjaminan Mutu. Jadi itu tetap, jadi yang di store di sana tidak usah diminta lagi, kita print out kembali yang baru. Banyak yang salah paham kemarin, dia kira bahwa kalau dia store di Bu Haji Wahidah tidak store lagi ke bagian keuangan. Tidak ya, tetap ada dua yang harus kita, jadi lain juga di sana. Jadi di sana bukan dalam rangka pencairan uang transportnya Bapak Ibu. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua nanti sekali saya sampaikan dulu semua, nanti kalau misalnya ada yang ingin diperjelas, ditanyakan, saya kasih kesempatan. Yang kedua terkait dengan pemberkasan sertifikasi, kami sudah meminta ke Pak Beni bahwa nanti hari Senin di store. Tetapi Pak Beni waktu itu dia bilang, saya mau bikin Apra. Saya bilang, kalau begitu enggak apa-apa. Kalau ada teman-teman menyetor, sudah di checklist, sudah dilihat bahwa sudah ada bukti fisik, maka dibuatkan lampra. Nanti setelah itu pengawas boleh mengambil kembali sama Pak Beni untuk dilengkapi tanda tangannya. Ya, jadi mungkin ada yang sudah store ke Pak Beni,
sekiranya tidak ada masalah nanti di belakang kita tanda tangan, cuma mungkin harus diminta kembali ke Pak Beni supaya saya tanda tangani. Kemudian agenda yang ketiga, Bapak Ibu, kami bersama dengan 3 orang pengawas sudah dua kali dilatih di Makassar terkait dengan Perdirjen 4831 tentang peran pengawas sebagai pendamping. Jadi peran kita sebagai pengawas itu dikuatkan dengan kata-kata pendamping. Adapun tugas tupoksi yang lainnya tidak gugur berdasarkan Permenekpan nomor 21 tahun 2010 tetap kita jalankan, tetapi anjuran Pak Menteri agar Perdirjen ini maksimal kita laksanakan praktis tahun 2024 kita harus serta-merta melakukan pendampingan. Adapun aturan bagaimana cara melaksanakan kegiatan pendampingan dan seterusnya, insya Allah kami yang 3 orang ini, Bu Samsidar, Ibu Parwati bersama dengan saya akan membantu teman-teman menjelaskan bagaimana proses kegiatan pendampingan mulai dari kegiatan perencanaan pendampingan, kemudian pendampingan perencanaan kepala sekolah, pendampingan implementasi sampai pendampingan pelaporan kepala sekolah dan pendampingan pelaporan kegiatan pengawas. Sekira seperti itu. Jadi nanti kita akan ancang-ancang waktu rencana sosialisasi Perdirjen itu. Kemudian kami merencanakan bahwa sosialisasi Perdirjen 4831 itu kami akan satukan kegiatannya dengan rapat kerja pengawas. Yang pertama akan membahas terkait dengan program kerja pengawas. Jadi ini connect. Jadi pertama kita akan bahas sosialisasi terkait dengan Perdirjen. Kemudian di situ nanti kita akan membahas lagi program kerja. Dan yang lebih penting lagi adalah membahas tentang pembagian tugas. Pembagian tugas untuk Januari tahun 2024, kami senantiasa ingin melakukan musyawarah mufakat terkait dengan pembagian tugas itu sehingga terciptalah keadilan dan kesetaraan di antara kita semua terkait dengan pembagian tugas itu. Ya, sekira hanya itu 4 agenda. Kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu silakan. Baik, kami buka tanya jawab diskusi. Yang pertama mungkin kita bahas secara berurutan adalah terkait dengan matriks laporan pendampingan IKM dan daftar hadir. Apakah ini kita sudah siapkan semua? Dan kalau belum masih ada 1 hari. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan kepada teman-teman untuk berdiskusi. Sedikit nih Pak Sam. Iya. Ya, oke Bu Samsidar silakan. Sudah tiba di bawah ini? Baru tiba nih, baru selesai sholat. Alhamdulillah. Bendi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin perjelas di sini, itu tentang itu pencairan atau honor dana pendamping yang akan dibayarkan direncanakan hari Senin. Bagaimana tekniknya ini, apakah kita dihitung per jumlah sekolahnya untuk dibayarkan dan itu murni langsung diterima oleh para pengawas, itu perlu diperjelas. Karena mengingat banyak sekali banyak hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan ini, pendampingan IKM ini. Memang kita betul-betul itu tidak merata. Ada yang sekolahnya banyak, ada yang sekolahnya sedikit. Jadi mungkin Pak Korwas bisa menjelaskan kepada teman-teman bahwa teknik pencairan ini harus begini. Jadi itu. Yang kedua, tentang laporan pendampingan implementasi kurikulum IKM itu.
Jadi itu yang di store di Ibu Aji Wahida karena ini teman mengatakan ada saya sudah store. Jadi kita print 2 rangkap ya, Di. 2 rangkap. Ya. 1 ya untuk di store besok bersamaan dengan daftar hadir. Dan apakah SK itu dilampirkan pada laporan? Karena yang saya store di dinas, saya tidak lampirkan SK. Yang saya lampirkan hanya laporannya. Jadi itu saja, Di. Semoga Pak Korwas bisa memberikan pencerahan yang lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung jawab. Jadi itu nanti dibayarkan per sekolah binaan, per jumlah sekolah binaan sesuai dengan SK dari Balai Besar Penjaminan Mutu. Kemudian tentu dibayarkan per sekolah yang dikunjungi. Jadi kalau misalnya 50 sekolah binaan, 30 saja kita kunjungi, yang dibayarkan 30 saja. Karena itu termasuk daftar hadirnya. Ya, daftar hadir itu nanti mereka akan hitung berapa sekolah binaannya. Nanti itu dibayarkan situ. Karena ini masalah keuangan tentu harus sesuai dengan bukti fisik. Iya. Kemudian di SK pembagian tugas itu ada beberapa kesalahan. Misalnya Pak Bahar. Pak Bahar itu hanya muncul 1 kali namanya. Dia padahal ada 3 Pak Bahar. Jadi saya pikir kita sudah maklumi bahwa karena semua sekolah 1 nama yang muncul hanya Pak Bahar, dan seluruh sekolah yang Pak Bahar yang lain ada di bawahnya Pak Bahar yang jadi nanti sesuai dengan SK pembagian tugas juga dari dinas. Jadi mereka salah paham waktu saya mengirim, dia kira 1 Pak Bahar padahal ada 3. Jadi tentang sekolah binaan itu kita sudah tahu, dan saya kira teman-teman sudah membuatkan laporan pendampingan sesuai dengan sekolah binaan. Ya, saya kira seperti itu deh. Jadi tetap yang di stop ke Ibu Aji Wahida ke bidang GTK tetap tidak usah diminta kembali, tetapi tetap di print out lagi yang lain bersama dengan daftar hadir. Sekira seperti itu. Terima kasih Pak Korwas ya. Oke. Mungkin masih ada yang lain, Bapak Ibu, silakan. Kita memanfaatkan waktu untuk berdiskusi. Ya. Bagaimana dengan daftar hadirnya, sudah lengkap semua? Ya, Pak Haji Jafar, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertanyakan Pak terkait dengan pemberkasan. Tadi saya bawa berkasnya pengawas TK. Bukan Pak Beni lagi yang tangani. Untuk khusus TK. Guru TK, kepala TK dan pengawas TK. Bukan lagi Pak Beni yang tangani berkasnya. Tetapi namanya Andi Hasna. Tapi tadi saya datang ke kantor, orangnya ke Jakarta. Bersama Ibu Kabid Ketenagaan. Saya mau simpan di sana karena rata-rata teman pengawas SD disimpan sama Pak Ben, namun belum ditandatangani karena Pak Sekretaris juga tidak ada di kantor ke Makassar katanya. Jadi Pak Beni tetap menginput, dan nanti kalau datang Pak Perwas dengan Pak Sekretaris itu baru ditandatangani kembali. Tetapi sudah diinput nih datanya. Kalau kita pengawas TK tidak ada yang orangnya yang mau menginput dengan guru TK apa, karena sementara masih di Jakarta. Jadi mungkin Pak kalau hari Senin ya, Pak Korwas datanya kapan Pak? Insyaallah hari Ahad Pak, saya kembali. Jadi mungkin kalau bisa hari Senin sekalian dibawa di sana, kalau memang di sana siap menerima kita, karena besok hari Sabtu belum tentu juga itu yang menangani pengawas TK dengan guru TK datang dari Jakarta. Jadi saya kira kalau datang baru selesai prosesnya sudah ditandatangani apa, tidak ada lagi yang mau diambil Pak kembali. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman saya melihat yang hadir yang ada sekarang ini rata-rata ya
dia berupaya bagaimana daftar hadir itu disinkronkan dengan laporan. Maksudnya bahwa di laporan itu sekolah mana yang nomor urut 1, nanti di daftar hadirnya itu juga yang nomor 1 situ, supaya tidak setengah mati untuk dicek. Jangan direkap begitu saja, tapi mungkin nanti diurut sesuai dengan laporan yang kita buat kunjungan kita berdasarkan tanggal dan bulannya itu. Saya kira seperti itu Pak Koros. Oke, terima kasih banyak Pak Haji ya. Termasuk itu tadi, jadi bagus sekali juga usulannya Pak Haji. Jadi nanti teman-teman urutkan itu daftar hadir sesuai dengan urutan yang ada dalam laporan. Kemudian ya insya Allah karena petugasnya di TK di pengawas TK masih di Jakarta, jadi nanti hari Senin lah kita bawa ke kantor, saya tanda tangani sekaligus menerima uang transportnya. Mungkin masih ada teman-teman yang lain terkait dengan agenda yang pertama tadi. Sedikit Bang. Ya, Ibu Haji Rahmah, silakan. Iya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja Bang, terkait dengan bukti laporan atau daftar hadir, karena terkadang kita mendatangi sekolah 3 sekolah dalam 1 hari. Jadi apakah dalam daftar hadirnya itu di dalam daftar hadirnya itu Bang tetap per sekolah. Jadi misalnya dalam 1 hari kita 3 sekolah, maka tanggal yang ada 3 sekolah dengan tanggal yang sama. Apakah bisa seperti itu Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa Bu. Kemarin sudah dijelaskan juga teman-teman yang ikut dari Makassar. Dalam 1 sekolah itu bisa 1 hari itu bisa sampai 2 atau 3 sekolah yang dikunjungi pendampingannya. Ya. Iya, kasih Bang. Oke. Ini dari semua ini yang bertanya, mana dari SD, SMP. Bagaimana SMP, ada jika yang masuk ini di room? Masih ada pertanyaan terkait dengan pendampingan IKM, Bapak Ibu? Halo? Halo? Pak Rusdi? Masih ada. Siapa? Pak Bahar? Siapa ada yang? Saya Pak Bahar dari Kajuaran. Iya, silakan. Yang saya ingin pertanyakan terkait dengan pendampingan. Ada juga yang pernah dikirimkan Pak Bahar dari Ulaweng bahwa sudah terperinci di situ kami bertiga Pak Bahar. Nah, yang menjadi ini pemikiran buat saya setelah kita nanti datang ke Bone pada hari Senin, yang sampai itu produk SK yang pertama yang dipakai oleh dari provinsi, sehingga kita kecewa ini berdua. Bagaimana ini? Padahal laporan kita dalam juga daftar hari kita siapkan. Mohon penjelasan di. Ya. Oke, sudah Pak. Ya. Ya. Oke, saya sudah jelaskan ke bagian keuangan. Ya. Oh begitu Ndi. Ya, sudah. Makasih. Nggak ada yang salah. Terima kasih Pak Lepas Terwas. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, terima kasih Pak Korwas. Khusus untuk kami, untuk materi laporan pendampingan sudah lengkap dengan daftar hadirnya. Kemudian untuk bahan sertifikasi tadi saya sudah membawa ke Pak Beni dan sudah diinput Pak. InsyaAllah tapi saya bawa kembali itu laporannya untuk ditandatangani di hari Senin.
Ya. Selanjutnya yang perlu barangkali kita bicarakan yaitu kapan pelaksanaan binteknya, karena kita juga harus membagi pembagian tugas, karena di wilayah KPP Selatan itu Pak 3 orang pengawas yang pensiun, yaitu Pak Haji Nabi, Pak Madali, dan Pak Baharudin Libureng. Barangkali ini perlu waktu ekstra untuk pembagian tugas supaya nanti di wilayah selatan itu semua pengawas memiliki binaan yang relatif sama. Demikian Pak. Mohon ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi kami merancang-rancang kemungkinan tanggal 22, 23, ya 22, 23, 24. Paling lambat itu kalau 25 Desember. Jadi minggu keempat di bulan Desember. Jadi mungkin tanggal 22, 23 atau 24. Sepertinya kegiatan kita ini harus makan waktu 2 hari, Pak. 2 hari. Karena banyak yang mau termasuk bagaimana membuat program kerja pendampingan, kegiatan pendampingan ke sekolah binaan, karena berbeda lagi gayanya nanti ini. Kita tidak semuanya kegiatannya namanya pendampingan, namun di dalamnya sudah masuk kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk perencanaan sekolah, kemudian mungkin pembinaan guru, ya, tetapi bahasanya nanti semua kata-kata pembinaan dan tekniknya juga berbeda dengan yang lain, dengan yang lalu-lalu. Nanti kita akan memilih, makanya ini memerlukan waktu 2 hari nanti. Saya ancang-ancang tanggal 22 atau 23. Kira seperti itu, Pak. Sebelum saya lupa, Bapak Ibu, karena ini kita dapat sedikit rezeki, khususnya kepada yang banyak sekolah binaannya, karena akan dibayarkan 100.000 per sekolah binaan. Saya ancang-ancang karena artinya kita dapat rezeki, supaya rezeki itu berkah dan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak sempurna dalam pelaksanaan tugas-tugas kita, maka secara agama perlu mengeluarkan sedikit semacam sedekah, ya. Dan sedekah itu sekira jelas arahnya yang kita mau berikan. Kami kita harus berterima kasih khususnya kepada Pak Sekretaris, ya, yang telah banyak membantu kita selama ini. Kemudian dari tim keuangan yang datang dari Makassar, kita sudah tahu mungkin berapa saja biayanya yang ke sini. Tentu mungkin sedikit kita akan berikan uang jalan untuk pulang dan makan di kita tanggung biaya-biaya dan serta oleh-oleh anunya. Saya hanya menawarkan kalau misalnya Bapak Ibu ikhlas, jadi mohon maaf ini yang tidak ikhlas tidak usah berkomentar, ya. Siapa tahu kalau misalnya diam-diam mungkin saja, kalau tidak ikhlas mau membayar, tidak mungkin membayar, jangan mungkin. Ya, kemudian saya ancang-ancang saja yang sekolah binaannya di bawah 20, mungkin tidak susah, tidak terlalu sulit kalau menyumbang 50.000 minimal. Yang sekolah binaannya 20 ke atas, ya 20 ke atas, ya mungkin minimal 100.000 lah, boleh di atasnya. Ini kan sedekah. Nanti kami atur bagaimana pembagiannya. Itu Pak. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman. Kemarin saya sudah setorkan di triwulan yang ketiga kepada pimpinan kita, dan merasa sangat berterima kasih atas atensi
perhatiannya pengawas. Jadi bukan nilai rupiahnya yang dia lihat mungkin, tetapi bahwa pengawas ternyata punya sedikit perhatian untuk pimpinan sebagai rasa terima kasih. Cuma saya sedikit kecewa kemarin, terus terang, karena banyak yang tidak lengkap. Ada sekolah, ada di wilayah, ada beberapa orang ternyata yang dia setorkan itu tidak sesuai dengan pembagiannya. Makanya kemarin kalau ada bagian saya di situ, maka lebih baik saya yang korban daripada merasa kurang enak terhadap pimpinan. Jadi saya saja yang semua. Kemudian sekira per wilayah sudah paham, silakan kalau untuk Pak Sekdes masing-masing berikan saja kepada beliau sebagai ucapan terima kasih. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang tidak ikhlas dan tidak merasa keberatan, saya mohon diam saja, tidak usah pengaruhi. Kita sudah maklum kalau misalnya tidak bersedia kita, kemudian yang ikhlas saja, artinya kita dapat rezeki seperti ini. Mungkin juga tidak sempurna pekerjaan yang kita laksanakan di lapangan, supaya menjadi berkah, maka salah satu syarat dari perintah agama kita keluarkan sedekahnya. Ya, sekira seperti itu Bapak Ibu. Setuju dengan ini? Setuju. Ya. Setuju. Sangat setuju. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum Pak Korwas. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Satria Eduka. Pak Heru, Satria Edukasi. Pak Heru. Ya, beginilah. Alhamdulillah Pak. Saya hanya mau bincang-bincang sama Pak Korwas. Setuju. Begini Pak. Seperti yang kawan-kawan paham. Saya belum bisa naik motor ke Bogor. Jadi lagi terpaksa saya diwakili Pak. Ya. Seperti itu. Yang kedua seperti yang diinformasikan Pak Iqbal tentang pembagian sekolah khusus kecamatan Cernaka Pak Korwas. Saya pribadi sudah bincang sama Pak di Bapak Sere tadi bahwa semua daerahnya Pak Tawil kalau Pak Tawil pensiun itu saya mengambil Pak. Kemudian untuk daerah pesisir karena kondisi saya tidak bisa turun maupun naik perahu. Petani bilang bahwa dia yang ambil dulu Pak Korwas. Jadi dua pertanyaan saya, apakah saya bisa diwakili sama Ibu besok hari Senin atau saya harus berangkat. Kemudian soal tadi Pak Korwas bagian tugas. Saya benar-benar sudah sepakat dengan petani Desember nanti wilayahnya Pak Tawil saya ambil karena saya bisa dibonceng dan sebagainya. Saya kira seperti itu Pak Korwas. Terima kasih. Saya langsung jawab. Ya boleh Pak. Silakan minta sedikit apa namanya surat kuasa sama kasih kepada siapa yang mau. Iya. Dan untuk pembagian tugas ini saya kenapa suaranya agak untuk pembagian tugas insya Allah kita akan senyaman mungkin Pak. Makanya kita harus pertimbangan masukan dari semua teman-teman karena tidak bagus menggunakan kegiatan
pendampingan di sekolah kalau nyaman sekolah yang bersangkutan. Jadi Insya Allah. ya Mega begitu, Pak. pwede kita basri lah. Mega pwede kita basri lah mga masko. Oke, Daripada Pak Bahar. Bapak Ibu bagaimana? Masih ada yang mau disampaikan? Ya. Saya kira sudah jelas semua Pak Korwas. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Kalau Pak Haji, kita penghari Desember juga di Desember. Tahun depan Pindi. Oh, tahun depan. Oh, Ya. alhamdulillah sekira tahun ini. Oh iya. Tahun depan Pindi, insyaallah. Masya Allah. Mudah-mudahan umur panjang, Ya. insyaallah. Pak ya, sehat-sehat. Terima kasih. Ya. Ya. Malah lo mau apa ya tuh? Begini, saya dapat info dari Ibu Ike dan Ibu informasi bahwa hari Senin itu ada kegiatan District Award, pemberian penghargaan kepada sekolah-sekolah yang berprestasi berdasarkan lomba-lomba. Kemudian ada acara terkait dengan pembinaan kelembagaan. Yang diundang itu semua pengawas TK, SMP. Nah, saya tanya Ibu Ika bagaimana caranya nih? Kalau SD belum ada suratnya, tetapi insya Allah akan ada itu. Waktunya hari Senin. Ibu Ika mengatakan paling-paling jam 10 dimulai di Hotel Novena. Olehnya itu kesempatan ini kita bisa datang ke kantor pengawas untuk terima transporta pagi-pagi. Ya, mungkin jam-jam 8 sudah bisa kita ke kantor pengawas dan setelah menerima bisa bergeser ke Hotel Novena. Nanti di Hotel Novena ditanggung makan siang. Ya, undangannya untuk pengawas SD belum terbit, tapi acaranya bersamaan dengan pengawas SMP, kepala sekolah SMP dan seluruh ketua K3S SD. Karena di situ ada pemberian penghargaan untuk seluruh sekolah sekaligus kegiatan pembinaan kelembagaan. Ya, sekira seperti itu. Jadi bisa kita atur waktu sehingga bisa berjalan dengan baik semua. Insyaallah nih, insyaallah. Ya, saya ingin sampaikan kembali terkait dengan rapat kerja kita, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita berkenan mau mengambil tempat yang agak bagus, ya, tempat-tempat lain kita mau keluar atau mau ke Palete atau kemana saja, ya nanti bisa dimasukkan usulan-usulannya itu. Kalau misalnya cukup di kantor pengawas saja, ya di kantor saja kita melaksanakan rapat kerja, ya bisa juga. Jadi itu kami hanya menerima aspirasi teman-teman, ya. Saya sudah mintakan dana sebenarnya ke Pak Sikdis, apakah tidak ada dana untuk kegiatan ini rapat kerjanya pengawas. Ya belum ada jawaban sampai sekarang, tapi insya Allah kalau saya tiba di Bone besok hari Senin, saya usahakan ketemu dengan Bapak Kepala Dinas. Ya, kalau misalnya tidak ada ya terpaksa kita tanggung biaya makan minum dan kemungkinan bisa kita laksanakan di kantor pengawas saja. Sekira seperti itu Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Saya sekarang ini masih di Makassar. Saya kira sudah jelas semua nih. Ya, sudah jelas ya. Ya, kalau tidak ada lagi, bagaimana kita tutup kegiatan ini? Closing saja. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ditutup Tidak ada saja. lagi ya? Ya. Yang dipertanyakan? Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga
acara kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Terima kasih banyak atas kehadiran, perhatian Bapak Ibu semua. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kawan-kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur.